is being recorded. Jadi sudah saya record. Itu tadi ada pertanyaan pemanasan dari Mbak Nela Official. Kalau 10 turun lagi dan bagaimana. Saya ulang kembali bahwa kalau yang dilihat YouTube Studio aplikasi, maka dia akan selalu berubah-ubah karena YouTube Studio itu disetting per 2-3 menitan perubahan datanya. Jadi dia pasti akan berubah dengan cepat, naik turun. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Kalau namanya di YouTube itu kalau jualan kita sudah laku, nggak mungkin dikurangi, kecuali kayak kena Bennett atau Dismount pun angkanya masih kelihatan. Jadi nggak usah bingung. Angka itu tetap nggak berubah. Dan YouTube bukan korupsi. Nggak mungkin korupsi dia. Karena hitungannya ada. Tapi kalau cheating, jadi perhitungannya kita nggak paham. Bisa jadi kesalahan error 2-3 hari data terpending. 2-3 hari. 2-3 hari data terpending itu sering. Jadi kayak misalnya ini perubahan di subscriber, tiba-tiba ada yang hilang 70, 60, ada yang 100. Nah, kayak gitu. Atau misalnya duitnya dalam 2 hari tidak terlihat angkanya, nggak terjadi perubahan naik, itu bisa pending data. Jadi mereka lagi ya namanya sistem ya. Sistem nggak mungkin nggak ada berhentinya. Karena memang di setting 24 jam pasti ada di mana sistem itu akan refresh gitu, refresh ulang atau memperbaiki dirinya sendiri. Kayak kita beol tiap pagi atau beol tiap malam, jadi ada rutinitas yang bisa bergeser. Jadi intinya semuanya seperti itu aja. YouTube tidak akan memberikan penjelasan secara gamblang. Dia mesti ngasih di YouTube tutorial, jadi ada namanya YouTube Kreator. YouTube kreator itu pasti akan banyak info dari situ. Ada info-info. Tapi penjelasannya tidak sedetail mungkin, jadi kita berusaha melogika sendiri algoritma. Makanya setiap individu YouTuber itu selalu punya gambaran dan pandangan kadang-kadang berbeda. Karena pengalaman yang dia alami belum tentu YouTuber lain mengalami hal yang sama. Nah, jadi kadang ketika teman-teman punya pertanyaan, jawabannya Mbak Iko ngono, jawabannya Mbak Iko ngono, jawabannya Mbak Iko ngono, lah sing bener kan kadang-kadang bingung. Makanya kita harus melogikakan dengan jalan dan cara berpikir kita. Kira-kira piye yo? Oh, mungkin kayak gini. Oh, mungkin kayak gini. Oke. Langsung saya membuka, ada hal yang dibicarakan malam ini. Kalau tidak ada yang kalau nggak ada yang bertanya, saya pasti ada menu, saya pasti ada hal yang akan saya lempar untuk bisa kita diskusikan. Halo? Mendengar? Yeah. Halo? Yeah. Aku tak menyimak aja. Yes. Kalau ada pertanyaan kan pasti aku bertanya. Jangan sentak kok tit KB wis. Tak lempar dulu. Ada yang mau dibahas? Tit. Enak ya. Nah, kalau nggak enak, saya mau bahas tentang skema ya. Beberapa minggu ini atau beberapa hari itu ada teman-teman yang mengalami, ibaratnya ditanyain sama temennya daftar AdSense kok sulit, terus masukin rekening juga kok angel, ya kan, verifikasi rekening kok nggak masuk. Ini banyak banget. Aku menemui beberapa permasalahan seperti ini tuh. Kalau nanti teman-teman sempat ada yang bertanya ke kalian, kalian pasti harus bisa jawab setelah pelajaran kita malam hari ini. Jadi di dalam beberapa hari kemarin kita memahami ada badai AdSense. Jadi di Asia Pasifik itu terjadi badai AdSense. Jadi banyaknya cerita yang wow. Banyak yang nonaktif dan ABCD bla 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 bla. Artinya aku melogikakannya bukan karena hanya itu saja ya, tetapi dari hal itu ada beberapa dampak. Ada beberapa hal yang mungkin YouTube akan mencoba memulai dengan perhitungan yang baru, dengan sistem yang baru. Sehingga
AdSense beberapa kali ada yang masuk tertolak, atau verifikasi rekening beberapa kali ada yang masuk juga ada masalah. Kebetulan tadi pagi Mbak Nini Matoni, orangnya ada di sini, juga ngomong bahwa memasukkan rekening error. Nah, pada hari Minggu kemarin, 2 orang juga yang datang ke tempat saya juga menanyakan. Kemudian di komunitas YouTuber Hongkong juga yang dari Makau, Mbak Ana Meviani. Ada yang komen itu. Yang banyak komen ada yang satu. Kan masukin ke BRI juga kan nggak bisa. Artinya ini ada apa kan kayak gitu kan. YouTube lagi ngapain nih? AdSense sistemnya lagi seperti apa? Kok beberapa banyak teman-teman yang bisa masuk. Artinya dia akan mencoba mungkin memperbaiki sistem dengan menggunakan perhitungan baru kayak atau sistemnya lagi diperbaharui. Itu belum bisa saya jawab secara pasti, tetapi bayangan saya YouTube lagi memperbaiki sistem. Jadi itu saja. Jadi tetap nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Tetap pada kegiatan kita sebagai YouTuber, upload video. Itu sebenarnya. Jadinya tetap rutinitas upload, rutinitas bikin live streaming, terus komen-komen, semua lakukan hal-hal seperti biasa. Sambil menunggu YouTube ada hal apa yang akan keluar. Nanti pasti juga Dengisi, sekali lagi, Dengisi itu juga bisa jadi patokan. Bisa buat jadi patokan karena apa? Karena dia valid semua. Karena info yang dia kasih. Akses. Dia itu punya akses untuk bertanya ke YouTube secara langsung karena dia pernah ikut konferensi di England. Jadi dari Indonesia YouTuber yang diberitahu tentang sistem, tentang perubahan, tentang hal ataupun kebijakan, dia itu pasti punya. Jadi ibaratnya kayak perpanjangan tangan. Karena dia sudah dianggap bisa mewakili atau paling tidak ketika dia bertanya itu ada jawaban. Makanya boleh ditelaah informasi-informasi di channelnya DNGC. Aku dari promosi, tapi oke lah. Tapi sesuatu itu juga boleh kok. Iya. Info dari dia juga belajar dari dia. Valid setidaknya valid ya. Jadi buat teman-teman bisa jadi rujukan. Kalau seandainya tidak didiskusikan di sini atau ditanyakan di sini, coba lari ke sana dulu, cek ada info apa di dia. Wes, jadi itu masalah sistem di YouTube. Nah, terus ada lagi yang dibahas. Kalau nggak ada yang dibahas, aku akan bercerita tentang ramenya atau maraknya nonaktif. Ini masih menjadi pemberitaan yang hangat dan akan terjadi banyak hal. Bahkan itu juga menjadi banyak kontroversi di antara teman-teman. Jadi ada 2 kubu. Kubu pemain original dan kubu yang mengakali YouTube. Jadi mau yang berburu AdSense. Jadi itu akan menjadi hal di kalangan kita pasti akan ramai. Tapi sebagai seseorang yang bijak, kita sebaiknya, sekali lagi sebaiknya, ketika kalian berbicara dengan teman-teman yang notabene-nya kontra dengan apa yang kita lakukan, sebaiknya kita bijak. Aku nggak harus ngomong terlalu dalam, karena lawan bicaraku kontra. Bisa dimengerti nggak? Jadi ketika kita berbicara sesuatu dengan teman, dan temannya itu merasakan kontra atas apa yang kita lakukan, kalian harus mengindikasi tersendiri. Oh, nggak mungkin ini takjak ngomong. Karena kontra. Ya kan? Walaupun kembali lagi apa yang disampaikan kita itu merasa benar atau punya ilmu atau dibandingkan dia, kita cukup lawan bicara lagi nggak sama. Jadi kita sendiri yang harus memahami, kecuali mereka yang bertanya. Nah, mereka bertanya pun boleh kita menjawab sesuai dengan pemahaman kita, tapi ada juga yang bertanya itu ngajak debat. Bisa paham kan? Bukan bertanya, tapi ngajak debat. Bukan dia sebenarnya tidak bertanya, tapi tes kemampuan. Nah, ini teman-teman juga tes kemampuan harus bisa memahami. Jadi supaya apa sih? Sebenarnya aku kepinginnya membangun komunitas ini tuh
untuk bahwasanya kita punya pemahaman di mana pemahaman kita itu tidak semuanya bisa kita paksain untuk mereka paham. Paham maksud nggak yang saya sampaikan? Maksud. Karena konteks pemikiran mereka beda dengan kita biar tidak mindsetnya mereka dengan kita kan. Jadi biar tidak terjadi apa ya, kalian tidak terjadi debat di mana itu tidak penting buat kita. Bentrok dalam cerita gitu, maksudnya bentrok dalam kata-kata gitu. Oke, saya sapa ya yang agar bahwa mereka biar terlihat oleh saya ya, Mbak Ana Ronichan. Mungkin ini lagi di bandara, lagi mengikuti ya, terlepas dia dengar apa enggak. Terus Nadia Nurvlog, Dapur Bagio, Mbak Rini Fatoni, Mbak Yanik Bahtiar, Mbak Albarokah, Mbak Oslo, Mbak Ena Risri, Mbak Tina. Diananya ada 2, satunya Diana Rifki, Oma Meni, dan Mbak Miela Official. Banyak, semakin hari semakin banyak Zoom-nya. Dan semakin banyak, waktunya juga semakin pendek karena gratisan. Belum mampu untuk beli yang agak panjang untuk langganan berzoom. Oke, jadi itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita bijak menyikapi sesuatu yang terjadi. Karena kembali lagi kemampuan individu itu pasti tidak sama. Kemampuan menganalisa kita di YouTube itu pasti berbeda-beda. Intinya hindari aja keributan. Bukan berarti kita nggak ngerti ilmunya, bukan. Tapi justru kita lebih baik dan lebih bijak seandainya, wah lawan bicaraku ini nggak mungkin aku terusin. Oke, ya sudah. Tapi kalau dianya memang bertanya dan butuh penjelasan, teman-teman kan bisa ngerasakan. Ini benar-benar butuh bertanya untuk bisa kita bantu, nah itu baru. Karena sekali lagi, ada yang hipersensitif, ada yang sensitif. Nah, ini Mbak Nadia Nurvlog, tangannya melambaikan. Ini di sini kelihatan Mbak Nadia Nurvlog. Ada sampai yang Nadia Baru tahu itu fiturnya seperti itu. Apa? Baru tahu mencet pingin kedengaran suaranya. Ya wes. Berarti wes menurut soalnya terlihat di sini. Yang penting aku hanya begini di samping layar. Yes. Ada lagi? Ada yang ditanya? Sama ini KB ini pinter KB. Pinter KB orang bertanya. Enggak ada kendala. Bukan pinter, kita kan mendengarkan suhu ngasih kita apa lagi gitu loh. Oke. Kalau nanti kita ada pertanyaan, iya. Jadi gini, forum ini sekali lagi forum di mana kita itu berdiskusi. Jadi yang saya punya, apa yang saya pahami dan apa yang lagi terjadi di lapangan saya coba sampaikan di sini agar teman-teman punya pemahaman. Jadi ketika semakin teman-teman bisa punya pemahaman, kedepannya itu dampaknya ada orang yang bertanya, sampean-sampean itu bisa memberikan jawaban. Bukan malah ngajak ribut gitu loh, atau bagaimana dan seperti apa, tapi setidaknya ketika ada orang kebingungan di luar, kita bisa menjawab. Karena satu hal, saya tanya sama teman-teman semuanya, kalau pernah nggak gitu loh tanya kepada YouTuber yang misalnya subscribe-nya udah lebih gede, lebih banyak, tidak mendapatkan respon gitu. Kadang boro-boro dibales gitu, boro-boro diberikan jawaban, paling disenyumin aja atau apa gitu. Kadang ada yang aku sering sekali banyak ya, Mas aku pernah tanya ke sana, ya buktinya nggak ada jawaban. Nah, makanya yuk tanya aja ke sini gitu lah. Besok kalau ada masalah tanya aja ke sini gitu. Tidak mendapatkan jawaban yang sesuai. Mas Andro, bolehkah saya bertanya? Wes. Ada sesuatu yang tidak saya pahami. Boleh. Nanti yang lainnya yang bisa jawab tak lempar dulu ya. Nanti yang bisa jawab langsung. Oke. Ini ya. Kan kadang-kadang kalau verifikasi akun Google itu kan harus pakai nomor handphone ya. Ya itu lanjutkan. Verifikasi 2 langkah. Nah, seandainya sekarang kan kita posisi di plus 852 ya.
Dan nomor saya itu kan cuma ada satu. Nomornya udah dipakai verifikasi akun Google yang saya pakai channel ini. Seandainya saya bikin akun satu lagi dan diverifikasi dengan nomor sini, itu bisa diganti nggak nomor yang sudah diverifikasi itu? Itu biasanya saja ya. Itu biasanya kalau seandainya udah dipakai di akun yang berbeda, itu akan diberitahu sama Google bahwa itu udah terpakai di akun yang lain. Jadi udah tidak bisa terpakai. Nggak, Nomor maksud saya telepon ya. kan bukan satu nomor, dua handphone, dua kali verifikasi. Tapi yang saya pertanyakan itu nomor telepon yang sama kan, tapi akun berbeda gitu. Bukan. Maksud saya tuh begini, Mbak. Jadi saya mau bikin akun Google satu lagi. Akan tetapi saya mau verifikasi dengan nomor yang di sini. Nomor telepon yang sama kan berarti? Indonesia. Enggak, saya pakai verifikasi. Akun yang Nadia Nuvlog ini saya pakai nomor Indonesia dan sekarang di sini gitu. Jadi maksudnya itu seandainya saya nanti pulang ke Indonesia dan nanti saya mau verifikasi ulang diganti nomor, itu bisa apa tidak gitu loh. Bisa. Selagi Gmail itu aktif, Anda bisa ganti kapanpun nomor teleponnya. Betul. Selagi itu aktif dan bisa dibuka gitu. Itu bisa. Soalnya kan tambah diganti. verifikasi telepon kan banyak keamanan itu loh. Kan telepon bisa tambah 2, 3 itu bisa. Bisa tambah 2 itu bisa 3. Jadi kayak akun Gmail kan bisa ada 2 untuk bisa. Kayak bikin 2 itu juga 2. Verifikasinya bisa. Mantap. Cadangan. Dicadangkan. Betul. Wes, terjawab bisa. Oke, makasih untuk jawabannya. Soalnya kemarin kan aku tuh punya akun Google tuh, aku daftarin kan kayak McDonald apa itu kan pakai nomor sini. Kalau pakai nomor Indonesia kan dia nggak bisa ngedownload aplikasi McDonald-nya. Tapi kan itu akun akun Google itu saya pakai juga dengan ada saya satu channel lagi baru ngerintis sih ya. Baru 300 subscriber. Tapi malesnya udah datang. Jawabannya bisa ya, fix, oke? Bisa. Oke, pertanyaan lain. Biar waktunya nggak habis. Wes, ada lagi? Kalau Mas Andro, aku mau bertanya ya, mewakili Mbak Mia Andelis ya, karena dia nggak bisa hadir, tak wakilin. Pertanyaannya kayak gini nih, Mbak Mia Andelis itu kan nggak pernah ya kayak ikut CEO itu ya, CEO nggak pernah ikut, playlist apapun itu dia nggak pernah ikut ya, tapi nggak tahu kenapa subscriber dia itu, bukan subscriber maaf, jam tayang dia itu turun drastis kayak gitu loh, jam tayang ya. Padahal dia nggak pernah ikut SEO, nggak pernah ikut apa-apalah itu, ditonton sendiri juga nggak pernah kayak gitu loh. Terus kenapa jam tayangnya tiba-tiba berkurang, nggak tanggung-tanggung, turunnya itu sampai 200 jam tayang. Kalau teman-teman ada yang bisa jawab, mohon jawabannya, terus sarannya ya untuk mengatasi pengurangan jam tayangnya itu. Terus itu masalahnya di mana? Kayak dia gitu. Pernah hapus video nggak? Itu salah satu. Ngapus video. Ngapus video dia nggak pernah. Kalau itu dia tahu, kalau itu aku udah bilang sama dia, aku tanya ya, pernah ngapus video nggak? Dianya nggak pernah ngapus video. Yang aneh ya itu tadi, kenapa jam berapa ya? Iya, gimana Mbak? Umur soalnya kesalahan itu kadang terletak di kita. Kita berkomentar spam di tempat orang ya bisa. Soalnya kita kan kadang baru cuma klik lihat toh. Nah itu kan yang memberi kita nilai itu sebenarnya YouTube gitu loh. Makanya kita baru mengejar jam tayang sama subscribe. Kalau kehilangan subscribe sama jam tayang itu sudah biasa. Udah biasa, lumrah. Belum mau aku kehilangan kalau bukan seperti Mbak Sri bilang itu dia jadi channel spam, bukan yang channel real original, bukan real orang yang main, itu jadi kayak
robot. Jadi di mata YouTube itu dia itu cuma spam, channel spam gitu, yang kayak komen. Jadi menurut dia nggak ini apa-apa yang dia upload itu semua kayak nggak ada nilai dari itu. Jadi itu berkurangnya di situ bisa jadi ya lo ya. Tapi maksudnya kalau di spam itu analisa dari YouTube, dia itu channel spam, bukan benar-benar konten kreator gitu. Wes, nek KBW ganti saya. Karena di komunitas YouTube ada 2 kasus kayak gini. Yang satu Aris Gemblong. Iya, itu juga kehilangan jam tayang maksudnya. I know. Jadi Aris Gemblong yang sekarang Mbak Mia. Kemarin datang ke komunitas, makanya saya suruh coba lengkapin dulu di setting semuanya. Tak suruh lengkapin. Oke. Sudah dilengkapi, nanti kita perhatikan. Karena saya sendiri mengalami, karena monetisasi saya 2 tahun ya, saya mengalami stuck. Bukan turun. Yang malah berhenti. Padahal ada yang viral sekitar penontonnya hampir 8K waktu itu. Kok nggak naik gitu loh. Saya bingung. Terus tak isi kata-kata yang diblok. Nah, kata-kata yang diblok itu saya masukin, masuk langsung 800 jam tayang. Waktu itu masih ingat saya. Jadi 1224 langsung menjadi 2000 jam tayangnya, naik. Satu hal. Jadi ada hal di mana yang kita belum melakukan sesuatu di mana itu dianggap sama YouTube arek iki gak disetting. Satu itu ya, satu faktornya yang pertama itu. Faktor yang kedua bisa jadi lama kita nggak upload. Kurang lebih dari 6 bulan. Ingat ya, sekali lagi. Ketika kalian punya channel, kemudian lama nggak kalian upload, YouTube akan mencoba memberikan respon yang berbeda. Makanya agak dikurangi atau bagaimana, wong ini bagaimana gitu. Karena dia akan mencoba mematikan channel-channel di mana channel itu tidak berfungsi. Jadi dianggap spam gitu. Jadi tanpa disadari itu ada. Sekarang sistem dihapus secara permanen sama YouTube sendiri. Karena dilihat kan kayak nggak gerak nih, kok nggak ada pergerakan, nggak ada upload atau ada dia nggak upload tapi komen-komen ke mereka tapi masuk ke spam gitu, sebagian besar itu bisa jadi poin juga. Makanya si Aris Gemblong mulai nggak bersemangat bermain YouTube gara-gara dibegitukan sama YouTube. Jadi sekarang kembali lagi, ketika teman-teman bermain YouTube, yang harus disadari, yang diminta sama YouTube itu apa sih? Ya aktivitasnya dilakukan gitu aja sih sebenarnya. Dia kan nggak pernah nyuruh, tapi aktivitasnya itu harus kita lakukan, apa? Ngupload konten. Jadi dan fitur-fitur yang di YouTube itu dimanfaatkan gitu, apa yang fitur-fitur semua di YouTube itu karena kalau tidak ada, jadi gini nih, aku coba share screen ya. Jadi aku coba untuk teman-teman kita bisa ngelihat sesuatu ya. Di YouTube itu kita tidak cukup juga dengan habis diupload terus lagi males terus gak diurus di jarno. Nanti pasti ada. Ketika jawaban kita kayak gitu, aku tak jarno yuk gak masalah. Nah itu mungkin ketemu yang lagi oke gitu loh. Nah ketemu pas lagi sistem, karena ini yang jalanin sistem ya. Kalau yang jalanin sistem ini kan kita nggak bisa prediksi dia lagi bagaimana, dia kayak apa. Jadi hal-hal yang di YouTube itu sesuatu yang harus kita perhatikan, itu harus juga kita belajar juga. Makanya kenapa sih saya selalu bilang, coba deh dibuka YouTube dashboard-nya, ditonton-tonton, dibaca-baca. Nah, kalau di sini ya, kalau di ini versi PC ya. Kalau di HP dia kan versinya lebih sedikit. Jadi ini ada namanya important notification. Jadi ini adalah berita yang berhubungan dengan channel kita. Biasanya copyright itu ada muncul di sini. Jadi dia ngasih tahu berita terakhir. Terus kita harus ngapain. Satu itu ya. Kemudian ini saran, suggest. Ini berita, news. Jadi YouTube selalu memberikan sesuatu untuk kita belajar. Ini berita terbaru. Kemudian idea for you. Jadi dia ngasih impression matter you can with the hearts of unsubscriber viewer with captivating trailer.
Nah ini nih. Kalau 10K ini gambarnya jet. Ya kan? Kita disuruh make a channel trailer. Kayak bikin trailer gitu, Story, kayak ya. video di atas teratas yang Nah. subscribe, yang belum subscribe bisa lihat. Nah, ini dia ngingetin. Jadi apa dilihat sama kita. Nah, kemudian ini yang saya tadi bilang, kita belajarnya kreator insider. Nah, ini adalah channel-channel yang dianggap oleh YouTube bisa mewakili. Jadi cerita. Nah, ini di sini. Ini let's comment, komen terakhir, top video, dolarnya, ya kan? Summary 28 hari berapa angkanya, watch time, ABCD, dan ini publish video, kemudian ini subscriber, recent subscriber. Jadi subscriber terbaru di beberapa hari kemarin bisa kita lihat, like, comment, dan community tab. Nah, di sebelah sini ini banyak banget ya kan. Ini yang kadang-kadang teman-teman mencoba tidak mempelajari satu persatu. Ini ada dashboard, ada konten, ya kemudian setelah ada konten ada playlist. Nah, di sini playlist kemungkinan akan juga dihapus. Kita belum tahu berita terbarunya tentang playlist karena ini dianggap sebagai sesuatu yang kemungkinan ya aku nggak ngerti useless atau ini diakali untuk dapat jam tayang. Jadi tinggal putar playlist, HP-nya ditinggal tidur. Nah, berjalan. Nah, analitik. Nah, analitik ini juga revenue, audience, engagement, reach, jangkauan, semuanya. Ini coba dicek semua, dipelajari semua. Jadi kita sebagai YouTuber itu harusnya hal kayak gini itu mampu dikuasai juga sama teman-teman gitu. Bukan hanya dari hal apapun. Saya cuma bercerita aja. Mohon maaf sekali lagi, kalau saya bercerita di kelas private saya, ini semuanya saya bahas. Satu persatu ini semua saya bahas. Karena kalau pada saat di kelas umum, belum tentu hal kayak gini penting buat mereka. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan ke saya, ya saya menghindari. Karena pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah teman-teman yang datang itu yang saya utamakan untuk lebih dahulu saya selesaikan daripada saya menjelaskan. Tapi kalau di private, dasarnya teman-teman semuanya harus tahu pada saat bermain YouTube. Jadi seperti itu. Komen dan mention. Nah, sekarang ini bisa memention. Di komenan kita itu juga bisa memention siapa teman-teman kita. Tujuannya apa sih? Nantinya juga kalau kita sering memention, jadi kayak dimension itu kan disebut gitu. Pada saat disebut kan bisa jadi nanti bisa direkomendasikan. Jatuhnya kan seperti itu. Makanya di mention itu bisa di deskripsi, bisa di judul. Nah, itu bisa di komen sekarang. Makanya di sini ada tulisannya comment and mention. Nah, tata caranya misalnya dia ada minta WA enggak ini, terus kita like, kemudian kita komen. Nah, caranya mention itu kayak gini kan, kita Andra. Kalau sudah 1000, biasanya dia muncul tulisannya. Coba deh. Bisa muncul tulisan. Sandro Jabrik misalnya. Biasanya muncul tulisannya nah ini nggak keluar ini. Atau mungkin keseringan. Jadi ada muncul yang langsung kita tab-nya oke gitu loh. Atau mungkin nggak berhubungan. Jadi kayak di WhatsApp gitu loh. Kalau kita mention kan langsung muncul baris. Nggak bisa keluar ya, mana coba. Aku juga pernah kok itu waktu ada video video yang punya aku viral. Nah udah gitu komennya itu udah banyak banget. Tapi aku tuh belum sempet bales gitu kan. Soalnya dalam satu hari itu banyak banget yang nonton. Soalnya ada yang ngebagiin di Facebook ya. Nah udah gitu aku juga agak sedikit bingung ya untuk ngejawabnya. Gimana cara ngejawabnya agar kita gimana ya dalam kesibukan kan kita. Nah udah gitu banyak banget yang dikasih mention katanya Mbak bertanggung jawab dengan postingan lah gimana katanya gitu. Itu namanya hater. Jadi ya sudah, ya itu resiko. Ya kalau resiko. Sampai mau bisa terjawab ya terjawab. Atau iya. enggak kadang bikin satu komen dan di-pin jadi muncul di atas. Jadi maaf kalau belum bisa jawab gitu. Jadi orang bisa baca komen teratas, di-pin aja gitu. Biar kan bisa dilihat. Cara ngepinnya gimana? Kan di titik 3 di komen bawah itu di tiap komen itu pas mau ketik komen kan di titik 3 ada nah nih itu ada tulisan pin.
Nah, di pin versi aja gitu. ada tulisannya pin. Ya udah. Jadi klik pin itu nanti komenmu paling teratas, jadi nggak bakalan turun dia. Jadi ditulis, mohon maaf, bukan Saya saya belum bisa menjawab respon dan satu persatu gitu. teman-teman, mohon dimaafkan. Kasih pin di paling atas. Nanti yang komen pasti bisa menjawab itu semuanya. Banyak belajar. Apalagi itu yang tutorial TikTok kan itu apa sih namanya ngebagiin apa sih link ya? Itu harus ngebagiin nomor HP kan. Ada sih spesial yang nggak seberapa kepake sih nomornya sama aku. Nah, udah gitu kadang-kadang minta mereka tuh nyariin katanya susah. Makanya aku pikir loh orang-orang kok bisa sih yang pemilik channelnya itu itunya tuh di atas gitu. Nggak turun-turun Iya, gitu. karena itu di pin gitu. Karena itu di pin. Di pin. Jadi komennya teratas. Kalau orang baru komen, mereka pasti lihat komenmu itu teratas karena udah di pin. Gitu. Udah paling teratas, dia nggak bakalan turun. Oke. Nah, saya kasih tahu bahwa YouTube itu memperhatikan kita. Tadi di depan kan dia suruh bikin trailer kan untuk subscriber. Nah, aku lihat di customize ini sama bujuku nggak dibikin. Makanya diperhatikan nih. YouTube begitu banget dengan kita. Dan ini kan channel trailer for people who have not the subscribe. Nah, ini nggak ada. Makanya dia ngingetin idea for you. Jadi disuruh bikin. Ini hal yang sedetail kayak gini aja dia bisa tahu gitu. Dia perhatian, ini sistem gitu. Jadi kalau tadi di tempatnya Mbak Mia Andelis, kemudian jaga yang turun, nah, musik rocek semua di channelnya dia. Apa yang belum dilakukan? Terus ini ya, satu hal. Ini ada setting, ini yang banyak dilupakan. Nah, ini setting. HP itu juga harus disetting. Mobil sebelum di start itu juga harus disetting, di prepare. Channel YouTube kita juga harus disetting. Gitu loh. Nah, di sini ada general, kemudian ada channel basic info, advanced setting, future eligibility, kemudian ada upload default. Nah, ini kalau bujuku tulisannya kalau tempatku Sandro Jabrik. Nah, ada description, visibility-nya, ada public, ada teksnya. Nah, jadi di upload default ini juga ada advanced setting. Nah, sekarang yang fitur terbaru lagi di YouTube sudah bisa jadi language. Jadi kalau video kita 4K kemudian ditonton oleh handphone yang lebih bagus lagi, bisa keluar bahasa Indonesianya di bawah walaupun agak sedikit amburadul. Teman-teman perhatikan kan. Nah, itu kan kelebihan dan hal-hal kayak gitu. Nah, di sini ada link amburadul. Yang 1080p juga udah masuk punyaku, udah automatic subtitle Indonesia muncul. Nanti di sini ada settingnya title, description, language. Yang di description. Jadi aku pilih itu banyak negara sih. Jadi ada Jerman, bisa beberapa negara. Jadi kalau dari Jerman bisa lihat tulisan Jerman. Inggris bisa lihat bahasa Inggris gitu. Nah, aku udah setting gitu. Jadi itu otomatis nggak usah disetting lagi ya? Iya, maksudnya kamu add sendiri gitu loh. Ini loh, sampean isi, Mbak. Isi, ya. Sampean isi. Jadi sampean isi itu yang itu bisa motonin dulu ambek melilik-melilik. Ini lagi fokus ini merhatiin. Oke, kemudian monetisasi. Nah, ini bagi yang sudah monet, semuanya usahakan kecentang. Dicentang semua. Nah, jadi tidak ada iklan yang tidak lewat di tempat kita. Karena ya versi HP, versi PC pasti akan beda. Tapi setidaknya kita penuhin ini semuanya.